Dan ini dijawab dengan gamblang dan simpel. Sesungguhnya ini urusannya apa sama logika? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempermasalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai-berai karena ketangan untuk sejarah sekalian? Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan tenggene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Kitabnya harus asli, duriyahnya harus duriyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genit. Wis tiwas dicintai pol-polan jebur estri tetangga ngono lho. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Ini saya ada satu video sesungguhnya. Ini bisa dibilang video apa ya? Video Kiai Mat saat diprotes oleh salah satu muhibin. Ya kita maklum lah yang namanya muhibin. Mau bicara apapun, itu kan tergantung apa yang ada di otaknya. Literasi, narasi itu kan penting. Jadi misalnya ada orang protes atau bertanya, dan pertanyaannya ini banyak yang dipakai oleh orang-orang yang bisa dibilang antitesis atau bisa dibilang orang-orang yang lebih mendukung Habib. Dan ini dijawab dengan gamblang dan simpel. Sesungguhnya ini urusannya apa sama logika di situ. Ya bisa dibilang ini apa ya, agak lucu, bisa dibilang agak aneh. Dan kita akan melihat gitu loh, seperti apa orang itu berbicara, itu atas dasar apa di sininya. Saya nggak akan panjang-panjang, ini dia videonya. Syekh dan Syarif itu, tapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, Hadis, kiblatnya sama, apa ditentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu, kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar oleh orang non muslim itu malah sebagai bahan candaan itu. Oke, karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menyebabkan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan sebagainya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Yang kedua, kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk ukhuwah Islamiyah, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempermasalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai-berai karena bertangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya seorang muslim yang ingin saya jujur mati kunus khotimah, bukan untuk bertahan seperti itu. Ya, bagus. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setuju bahwa seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Kalaulah selama ini orang itu sudah mulia dengan ilmunya, dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia, kalau dia punya ilmu wajib dimuliakan. Kan itu setuju Pak ya? Nah, masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara dat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan, tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi.
tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi, dia keturunan Al-Kazimi, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajat Burhanuddin dikatakan negara Hadramaut ini, provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya dicarilah daerah-daerah yang subur agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka dicarilah tempat-tempat yang subur, di antaranya dia pindah ke Indonesia. Itu kayak misalnya Ustadz Taufik Segaf itu baru 3 keturunan ada di sini. Kakeknya baru 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024, baru berapa puluh tahun. Yang lainnya Usman bin Yahya itu tahun 1830-an sudah ada di sini, itu lebih tua. Yang lain itu yang banyaknya itu tahun 1901 sampai 1943. Nah, di Indonesia ini itu sudah mayoritas Islam. Maka kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah, di mana sejarah versi Hamka mengatakan abad ke-7 ke-8 kita sudah banyak yang Islam. Tetapi tidak semasif pada abad ke-15 ke-16 di zaman Wali Songo. Jadi yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin di Kerawang, tapi tidak semasif Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Oke, Pak Yai, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda. Maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini saya jam 5 kurang seperempat, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu saya berusaha jadi moderator lah kalau panjenengan semua setuju gitu. Jadi biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Baklawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira? Kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-Habib itu jasanya banyak. Ada Habib ada Habib Syekh, ada Habib Novel, di sini ada Habib Soleh Al-Jufri. Di kampung ini pun ada almarhum Habib Soleh tapi bukan Al-Jufri, Baharun. Jadi jasa mereka itu banyak walaupun belakangan. Di sini ada ulama namanya Syekh Hasan Tafsir, wafatnya 1911. Habib Baharun datang baru kemarin sore, kebetulan sudah wafat. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dongani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri. Karena beliau memandang mungkin dadak digegeri Baklawi ngopo wong ning kene wis dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rukianto ya. Nah, ini jawabannya gitu Pak. Monggo jawabannya bagaimana gitu. Iya, jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Ya. Pokoknya nek pitutur luhur melu Kyai Imat gak bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah. Dan saya dapat membuktikan Pak Rukianto bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama.
karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abah Lutfi, belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah, itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk. Ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia, seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbinnya Mbak Alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Allahumma Ini sholli ala ajaran Muhammad. para kiai. Pak Rukianto sudah ya? Sudah ya? Berarti bet. Oh ya coba. Karena ini nanti terjadi, mohon maaf, beliau kan juga istilahnya sesepuh di sini. Nanti kalau sampai ini terjadi sesuatu khilaf dan lain sebagainya, kalau cara pandangnya sudah berbeda, nggak akan ketemu ini. Tidak apa-apa, agama itu dari dulu berbeda kok. Oh gitu. Iya. Tadi ada satu lagi Pak Rukianto, monggo. Karena begini, Pak Rukianto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang-sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan, saya tidak ngomong-ngomong tes DNA. Karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya. Kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh. Kata Mario bukan. Dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka friksi. Salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Nah, gitu. Ya terjadi perbedaan pendapat. Gitu. Iya. Mungkin ini teman saya Aliyah. Pak Rukianto. Enggak, saya seneng kalau ada diskusi itu seneng. Gini, saya dulu juga berpikir seperti panjenengan. Kenapa wong podo-podo Islami eker-ekeran. Tapi karena perkembangan pemikiran kita dan kita itu jari santri-santri itu ngaji tanpa henti. Yang jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak, guru saya yakin
saya akui guru saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab, sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan tenggene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi itu Ale. Karena ini syariat, kitabnya harus asli, dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariat wong awake Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sasaran. Wis tiwas dicintai pol-polan jebur istri tetangga ngono lho. Akhirnya, tiwas tak senengi pol-polan kok jebur bojone tangga gitu. Saya kira sederhananya seperti itu. Oke,